Mukmin itu tidak suka melaknat. Mukmin itu tidak suka mencaci maki. Di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innallaha yubghidul fahishal badhi." Allah itu sangat murka kepada orang yang kotor dan jorok kata-katanya, kasar kata-katanya. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah melaknat beberapa kabilah yang membunuh beberapa sahabatnya, Bani Lahyan, Zakwan. Nabi melaknat mereka. Maka jawabannya barakallahu fiik, yang dilaknat oleh Nabi adalah kaum musyrikin, bukan seorang muslim. Mereka adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Yang kedua, mereka telah membunuh 70 para sahabat Nabi yang ahli Al-Qur'an. Itu pun Nabi melaknat ya di dalam salatnya, kunut nazilah. Bukan sehari-hari beliau melaknat, cuma sekali. Itu pun ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusan kamu dalam masalah ini, maksud dalam menentukan hidayah. Rupanya sebagian mereka malah dapat hidayah Islam setelah itu. Fir'aun jamaah. Ada pemimpin yang lebih jahat daripada Fir'aun sepanjang sejarah? Dari semenjak Fir'aun muncul di permukaan bumi, tidak ada jemaah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun alaihimassalam, pergilah kamu ke Fir'aun, dakwahi mereka, berlemah lembutlah engkau dengan mereka. Gunakan kata-kata yang santun. Langsung ke Fir'aun, bukan dari jauh. Nabi Musa dan Nabi Harun perintahkan oleh Allah untuk menasihati Fir'aun dengan langsung pergi menghadap ke Fir'aun, bukan dari pentas, dari tempat yang jauh, agar dia mau menerimanya, agar dia mau mengingat Allah, agar dia takut kepada Allah. Karena kalau sudah caci maki dari jarak jauh lagi dan tidak langsung empat mata, jangankan orang yang punya kekuasaan, kita sendiri mungkin, ya jangankan orang lain, mungkin nasihat orang tua kita sendiri nggak akan masuk ke dalam hati kita, ya kan? Misalkan ada abang kandung kita, dari jauh dia berteriak menasihati kita, sudah dia nasihati dengan cara yang kasar, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kemudian dari jauh lagi, sudah dari jauh kita nggak dengar, orang lain malah yang mendengar nasihat itu untuk kita. Kira-kira kita bisa nggak menerimanya? Saya yakin tidak akan bisa kita menerimanya. Apalagi orang lain yang nggak ada kaitan hubungan, nggak ada jasa kita untuk dia. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita akhlak jamaah. Yang terkadang kita tidak sadar telah meninggalkan akhlak Islam dan kita meyakini itulah bentuk perjuangan untuk Islam.